Jumpa lagi di channel Dunia Agit dalam pembahasan soal P3K PPKN. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal dari soal-soal tryout yang diadakan oleh Kemendikbud di Guru Belajar dan Berbagi. Kita akan membahas sekitar 25 soal, jadi simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke, soal yang pertama. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah A. Uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan. B. Problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. C. Penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. D. Penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Maka yang E, penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan. Kita lihat di sini ada yang saya kasih warna merah, itu kata kuncinya adalah kasus problematik yang harus diselesaikan. Untuk menjawab soal seperti ini kita harus relate ke jawaban atau opsinya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B ya, problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. Soal nomor 2. Individu belum melakukan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moralnya dikendalikan oleh faktor eksternal berupa hukuman dan hadiah. Menurut teori perkembangan moral dari Kohlberg, penalaran moral individu tersebut berada pada tingkat A. Praoperasional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Pasca operasional, dan E. Prakonvensional. Maka jawabannya adalah E ya. Di sini kata kuncinya adalah hukuman dan hadiah. Berikut penjelasannya. Tingkat prakonvensional, pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan budaya dan ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar atau salah, tetapi masih ditafsirkan dari segi menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah, biasanya pada usia 4-10 tahun. Oke, soal berikutnya. Kalian bisa baca sendiri, perhatikan pernyataan berikut. Ini disajikan tentang soal kasus BPUPKI ya. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditunjukkan pada angka jawabannya adalah 1 dan 2. 5 nilai dasar yang sama, kesamaan semangat persatuan. 3, 4, dan 5 ini belum tepat. Kesamaan tokoh penggagas, persamaan nilai-nilai budaya, nama konsep dan tokoh yang sama itu belum tepat untuk menggambarkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Soal berikutnya, seorang guru atau pendidik yang melaksanakan sistem Among sebagai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara hendaknya memberi kebebasan pada peserta didik untuk bergerak menurut kemauan dan mampu mengembangkan komunikasi dalam interaksi, merupakan penjabaran dari kompetensi guru, yaitu A. Sosial, B. Kepribadian, C. Pedagogis, D. Profesional, dan E. Sosiokultural. Maka jawabannya adalah A. Sosial. Kita lihat yang di garis bawahi di sini adalah mampu mengembangkan komunikasi dalam berinteraksi. Soal berikutnya, kita lihat langsung saja ke soalnya. Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan dalam hubungan antar bangsa sebagai warga negara global. Warga negara global ini berdasarkan pembukaan UUD 1945 ya. Jadi jawabannya adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oke, soal berikutnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berasaskan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan yang tepat dari tradisi citizenship transmission yang bertujuan agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan guru dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yakni value inclusion ya. Soal berikutnya, ini tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat keterkaitan tujuan pendidikan nasional dengan mata pelajaran PPKN dan kewarganegaraan sebagai wahana edukatif menjadi warga negara yang baik, ya. Karena di sini tentang pendidikan nasional, maka di sini adalah kata kuncinya adalah edukatif. Oke, soal berikutnya, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran PPKN yang mendorong partisipasi aktif peserta didik yaitu A. Mengorganisasi rencana belajar, B. Memilih metode mengajar, C. Meremedial hasil belajar, D. Mengelola penilaian pembelajaran, E. Menyusun materi pembelajaran. Kita lihat kata kuncinya adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Maka jawabannya adalah B, ya, memilih metode mengajar. Kenapa memilih metode mengajar? Karena dengan metode yang tepat maka peserta didik akan berpartisipasi aktif. Soal berikutnya, target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks lisan, tulis visual, dan atau eksplorasi lingkungan adalah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah menguraikan. Kalau menguraikan itu identik dengan kata memisahkan, ya. Kalau menganalisis dia bukan, menyimpulkan, mengidentifikasi atau menjelaskan itu jelas bukan. Menguraikan itu sinonimnya adalah memisahkan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, ya. Norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi ancaman hukuman. Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Hal tersebut mengandung arti bahwa tujuan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu kewajiban bagi seseorang untuk, kita lihat di sini fungsi dari norma atau tujuan dari norma itu sendiri adalah, jawabannya adalah D, ya, menjamin keharmonisan hidup agar dapat mengontrol bagi sikap dan tindakannya. Jadi agar terwujudnya harmoni, jadi setiap orang itu dapat dikontrol sikap dan tindakannya. Itulah tujuan dari norma. Next, kita lihat ada beberapa pernyataan. Menurut Anderson dan Krathwohl, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan metakognitif. Metakognitif ini berarti sudah bisa menghubungkan dari diri seseorang terhadap di luar dirinya. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Oke, jadi 1, 2, dan 3, ya. Next, tujuan utama pendidikan PPKN adalah mempersiapkan seseorang warga negara yang baik, yakni individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya dengan ciri-ciri mencakup. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, implementasi warga negara yang baik ditunjukkan pada angka. Jadi kita harus highlight di sini implementasi warga negara yang baik. Kita lihat jawabannya adalah D, 2, 3, dan 4, ya. Memiliki keterampilan kewarganegaraan, menguasai pengetahuan, dan menampilkan sikap sesuai norma. Ini implementasi warga negara yang baik, ya. Kalau misalnya menguasai konsep teknologi, ya itu belum. Kemudian melibatkan diri dalam konflik sosial, mengembangkan wirausaha, itu juga belum. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Oke, next. Apabila dalam suatu proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya karena dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Trial and error, C. Stimulus dan respon, C. Conditioning, E. Shaping. Maka jawabannya adalah trial and error, ya. Jadi
dia mencoba, kemudian apabila salah dia bisa menghilangkannya kalau tidak sesuai. Jadi trial and error. Berikutnya, pendidikan politik dalam konteks negara Indonesia diarahkan agar warga negara Indonesia memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi nasional yakni Pancasila, sehingga mampu dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara nalar dan bertanggung jawab. Agar warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa, maka dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan ya. Next, menurut Colbert, tahap naively egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. persetujuan orang lain, B. akibat perbuatan, C. ketertiban sosial, D. hati nurani, E. kontrak atau imbal jasa. Maka jawabannya adalah kontrak atau imbal jasa ya. Oke, next kita lihat berdasarkan wacana di atas, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam upaya membekali peserta didik agar memiliki kompetensi sebagai warga negara global, yakni dengan cara kita lihat di sini ada artikel kecenderungan global pada saat ini meliputi masalah-masalah ada ekologi, luasnya kemiskinan, tindak kekerasan komunal, obat terlarang, pertumbuhan penduduk, pengungsi dan perdagangan dan hutang. Nah, maka dari segi pendidikan Pancasilanya, kompetensi sebagai warga negara global itu dibekali ke peserta didik dengan cara kesadaran global dan berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu global. Karena kita lihat tadi isu-isu global tadi seperti ekologi, luasnya kemiskinan, tindak kekerasan komunal, obat terlarang, pertumbuhan penduduk, pengungsian, perdagangan dan hutan itu adalah isu-isu global. Jadi jawabannya adalah E. Berdasarkan materi pembelajaran di atas, civic disposition atau watak kewarganegaraan ditunjukkan pada angka 4 dan 6 ya. Disiplin diri, kemampuan untuk mendengar. Jadi ini adalah watak atau civic disposition, watak kewarganegaraan itu 4 dan 6. Peraturan perundang-undangan nasional ini berada pada satu tingkat di bawah peraturan pemerintah dan berada satu tingkat di atas peraturan daerah provinsi. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan presiden ya. Yang pertama itu adalah UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi. Jadi yang di atas peraturan daerah provinsi, kemudian di bawah peraturan pemerintah itu adalah peraturan presiden. Oke, ketentuan pasal 27 sampai 34 UUD 1945 secara material mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia, tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya. Jadi kita ingat pasal 27 sampai 34 itu adalah tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Next, makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945 yang paling tepat yaitu menunjukkan sikap objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Untuk hal ini, guru dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan menendang bola ya, karena meronce, mewarnai pola, memasang puzzle, menjiplak huruf ini adalah motorik halus. Jadi motorik kasarnya itu adalah menendang bola. Oke, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori humanistik ya yang betul. Kalau behavioristik, kognitif, sibernik, dan konstruktivistik itu pasti bukan. Jadi yang menjadi manusia yang dicita-citakan, manusia yang ideal itu adalah teori humanistik. Pembahasan tentang teori humanistik, konstruktivistik, behavioristik, kognitif ini dibahas di video sebelumnya. Kalian bisa simak materinya di sana. Berikutnya, ini ada pernyataan. Berdasarkan pernyataan di atas, warga negara Indonesia berdasarkan pasal 26 UUD 1945 ditunjukkan pada angka. Kita lihat di sini
pasal 26 itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sah sebagai warga negara. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Kalau ini kita memang harus hafal dan ingat tentang pasal-pasal. Demikian tadi pembahasan tentang beberapa contoh soal P3K PPKN. Kalian bisa melihat soal bentuk-bentuk soal lain di video-video berikutnya atau di video sebelumnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Saya Fitriani, sampai jumpa.